Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari Bu. Iya, Mari. Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Mari Iya, silahkan iya Bu. duduk. Sehat. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Bisa tidak saya meminta waktunya sebentar untuk Iya, Ibu? saya sangat senang Ibu datang tepat waktu. Kebetulan saya lagi duduk sendiri. Tadi habis baru pulang Iya. juga kok tamunya Bu. Iya Ibu, saya mau curhat sedikit terkait dengan masalah di kelas. Mungkin bisa saya minta bantuan ke Ibu? Sangat senang. Ada apa nih Bu masalahnya? Iya Bu, begini, di kelas saya melihat murid-murid saya itu kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran saya. Eh, Banyak siswa ketika saya mengajar ada yang main, ada yang tertidur, bahkan ada yang keluar dari kelas. Jadi melalui kesempatan ini saya akan minta bantuan kepada Ibu, mungkin kita bisa berbincang-bincang sebentar supaya permasalahan saya nanti ada solusinya Ibu. Iya. Lalu dari masalah yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Iya Bu, saya ingin kegiatan pembelajaran di kelas saya itu menyenangkan bagi murid, sehingga murid saya itu dapat menerima pembelajaran yang bermakna dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Ibu. Sangat bagus Ibu. Lalu bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan murid Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif mengikuti kegiatan dan tidak ada lagi yang keluar kelas di saat Ibu memberikan materi pembelajaran? Iya Bu, jadi mungkin nanti dengan melihat semua murid senang mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian semua murid aktif dan antusias di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, di situ mungkin saya bisa mengukur keberhasilan tersebut. Lalu apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama ini? Iya Bu, saya sebenarnya sudah mencoba berbagai metode seperti melakukan diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi, menyajikan berbagai macam permainan seperti game, kemudian kuisis. Tapi masih ada beberapa murid yang tidak memperhatikan ketika saya mengajar, Bu. Baik Bu, Ya. lalu apa yang menjadi hambatannya Bu? Kira-kira sehingga masih ada murid Ibu yang tidak memperhatikan di saat Ibu mengajar di kelas. Mungkin karena beberapa murid kurang senang mungkin dengan gaya mengajar saya yang masih konvensional yang saya gunakan, kemudian sehingga siswa itu merasa tidak tertarik dan tidak fokus mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin juga karena dominan saya menggunakan metode ceramah yang kemungkinan itu yang membuat siswa merasa jenuh dan bosan, Ibu. Selain dari apa yang Ibu tadi sudah paparkan, apa mungkin Ibu masih punya ide lain? Apa yang bisa Ibu terapkan lagi? Sebenarnya Ibu, saya rasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah maksimal sih Bu, namun masih ada beberapa murid yang masih saja tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu kira-kira apa yang masih dapat Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Murid tidak ada lagi yang bolos, murid bisa memperhatikan apa yang Ibu sampaikan ketika mengajar. Iya, jadi mungkin nanti saya bisa mencoba metode pembelajaran baru dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti misalnya ada murid yang gaya belajarnya kinestetik, audio visual,
visual, dan nantinya itu saya akan berusaha untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Wah, menarik sekali ide yang Ibu paparkan tadi. Jadi sudah ada ide baru ya Bu, ingin tadi memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Ibu sudah mau menyiapkan konten ya, ada audiovisualnya, ada visualnya, ada kinestetiknya. Jadi Ibu berusaha untuk memenuhi hal itu. Lah itu ide yang sangat bagus Ibu ya. Lalu bagaimana Ibu bisa mewujudkan ide tersebut? Iya Bu, jadi mungkin saya bisa memulai dengan menyiapkan konten pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang menarik sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian saya akan menyiapkan video pembelajaran yang menarik untuk murid yang mungkin audiovisual. Selain itu mungkin menyiapkan rekaman bagi murid yang audio, dan menyiapkan puzzle untuk disusun bagi murid yang kinestetik. Jadi dengan juga memberikan ice breaking untuk menjeda kegiatan pembelajaran supaya siswa saya kembali bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain itu, mungkin yang saya bisa berikan itu adalah memberikan pujian, lebih sering-sering memberikan pujian dan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman untuk semua murid sehingga murid kembali bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Idenya tadi ingin menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ide yang keren sekali Ibu. Ya, Ibu tadi sudah menyampaikan melalui berdiferensiasi anak-anak bisa merasa senang, bisa merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ibu bisa menyiapkan konten yang sesuai dengan gaya belajarnya. Ini betul-betul bisa membuat anak-anak merasa senang. Lalu apa Ibu masih memiliki ide atau gagasan lain untuk menerapkan metode yang lain lagi? Jadi sebenarnya sekarang saya memiliki ide untuk melibatkan siswa itu dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin dengan melibatkan siswa, mereka tentunya pasti memiliki ide-ide yang menarik yang bisa mungkin saya manfaatkan. Jadi saya akan mencoba mendiskusikan dengan siswa-siswa saya di kelas. Keren sekali idenya Bu. Sudah mau melibatkan siswa berdiskusi, mengajak siswa, melibatkan siswa untuk menentukan bagaimana model yang akan Ibu terapkan di kelas. Ini ide yang sangat menarik. Lalu bagaimana dengan rencana aksi yang lebih spesifik lagi? Misalnya pada pertemuan berikutnya Ibu akan melakukan hal baru yang bagaimana? Jadi mungkin saya akan mencoba metode pembelajaran KSE, kompetensi sosial dan emosional, di mana nanti saya harapkan bahwa setiap murid itu nanti dapat diberikan kesempatan untuk menjeda aktivitasnya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran melalui teknik stop. Kemudian teknik stop ini nanti diharapkan dapat memberikan penghargaan pada diri siswa sendiri, kemudian menghargai jiwa, terus siswa juga dapat mengelola emosinya dengan baik, sehingga siswa tersebut nanti dapat memulihkan tenaga dan pikirannya dan mungkin dapat lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Semakin menarik ini pembicaraan kita Bu Andi ya. Ide yang luar biasa, sudah ada idenya tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, lalu sekarang ada lagi ide barunya untuk menerapkan teknik kompetensi sosial emosional. Ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana kira-kira Ibu bisa memastikan rencana ini dapat berjalan dengan baik? Ya, mungkin saya akan mempersiapkan musik instrumental untuk mengantarkan siswa di dalam melakukan nanti praktek teknik stop, kemudian mendownload
video yang memuat kompetensi sosial dan emosional. Selain itu, mungkin bisa juga menampilkan film yang mengandung inspirasi, dan diharapkan melalui penayangan film ini nanti agar murid dapat lebih bereksplorasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam film tersebut, sehingga murid itu betul-betul terlibat secara aktif, kemudian merasa senang dan nyaman mengikuti kegiatan pembelajaran. Wah, semakin banyak nih solusi yang Ibu temukan dari masalah yang sudah Ibu paparkan tadi. Lalu kira-kira siapa yang bisa Ibu minta bantuan untuk memastikan harapan Ibu ini bisa terwujud? Jadi ya Bu, jadi mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepada rekan guru yang ahli pada bidang TIK, serta rekan-rekan guru yang lainnya yang merupakan sebagai mitra dalam kegiatan pembelajaran. Iya, semakin menarik lagi nih Bu ya, apa yang dipaparkan tadi, rencana yang sangat luar biasa, teknik stopnya. Selain meminta bantuan kepada guru yang ahli pada bidang teknik untuk menyiapkan konten-konten yang Ibu akan sajikan itu, apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk bisa memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga siswanya Ibu lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya Ibu? Jadi saya akan melakukan teknik stop seperti yang saya sampaikan tadi pada modul ajar yang saya buat nantinya, sehingga harapannya nanti murid mendapatkan kesempatan untuk menghargai dirinya, kemudian mengeksplorasi pemahamannya, dan murid dapat mengelola emosinya dengan baik, sehingga mereka dapat kembali bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu ide yang sangat menarik Ibu Andia. Lalu kapan Ibu akan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Jadi saya akan mengevaluasi keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini melalui asesmen formatif dengan melihat kemampuan murid di dalam memahami materi yang saya berikan, kemudian melihat juga keterlibatan murid, keaktifan murid, dan juga dari umpan balik murid. Luar biasa apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, apa yang kita diskusikan hari ini itu sangat luar biasa sebagai solusi dari apa yang Ibu tadi harapkan, kiranya dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Sudah ada Ibu menemukan ide baru melalui teknik berdiferensiasi. Setelah membuat modul berdiferensiasi akan melakukan lagi teknik stop pada kegiatan pembelajaran. Ini sebenarnya memberikan peluang kepada anak-anak ya Bu untuk bisa menghargai diri sendiri. Tadi bisa diberikan kesempatan untuk menjeda aktivitasnya siswa, coba ya, betul ya Bu. Kalau anak-anak habis bermain, langsung kita tancap dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah ini yang membuat anak-anak menjadi bosan, menjadi jenuh, sehingga dia membawa diri lari tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu idenya tadi Ibu, solusi yang sangat luar biasa. Stop itu memberikan penghargaan kepada jiwanya anak-anak sehingga bisa bernafas lagi, mengatur semangat lagi, baru Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran. Ini merupakan masukan juga buat saya untuk penerapan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu ya. Kemudian melalui pelibatan siswa secara aktif dari kegiatan berdiferensiasi tadi itu amat luar biasa, bukan hanya sebagian siswa tetapi seluruh siswa karena sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya ya Bu. Lalu harapan Ibu itu bisa terwujud
dan sekaligus merupakan solusi dari penyelesaian masalah Ibu melalui strategi-strategi yang Ibu sudah temukan. Ibu pasti bisa membuat semua siswa lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ide yang luar biasa yang Ibu sudah temukan hari ini. Iya Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas diskusi kita pada hari ini yang sangat-sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat khususnya bagi saya. Dan saya akhirnya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kemudian sekali lagi Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi saya sekarang sudah merasa lebih optimis dan mungkin lebih bersemangat untuk menghadapi siswa saya yang beragam karakteristiknya di kelas. Dan saya berpikir setelah pertemuan ini ternyata kita sebagai seorang guru itu memang betul-betul diharapkan untuk dapat memahami karakteristik peserta didik kita, itu baik dari segi gaya belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya, profil belajarnya, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran di kelas itu otomatis anak-anak akan merasa senang dan akhirnya aktif mengikuti pembelajaran. Jadi saya kira apa yang kita diskusikan hari ini membuat saya merasa lega sekarang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk mendengarkan curhatan saya sebagai guru. Jadi saya harapkan nanti Ibu jangan bosan-bosan kalau saya datang lagi ke sini untuk mendengarkan curhatan saya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali untuk membahas masalah-masalah yang lainnya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga menjadi senang melihat Ibu tadi datang dengan muka yang masih masam, sekarang sudah bisa tersenyum. Itu berkat ide-ide yang Ibu temukan, potensi Ibu gali sendiri. Sebenarnya Ibu punya potensi lebih dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Saya juga merasa senang Ibu, saya juga mendapatkan ide baru dari ide yang Ibu temukan tadi. Ini akan menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sungkan-sungkan Ibu. Saya sangat senang. Apalagi tadi Ibu datang tepat waktu saya lagi sedang istirahat. Kasih Ibu. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya ya izin untuk pamit. Kebetulan ada kegiatan lain sore hari ini. Jadi terima kasih banyak Ibu. Silakan Ibu. Ya, mari Ibu. Terima kasih. Oke.